Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Para mustami'in yang berbahagia, alhamdulillah kita syukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan, indahnya bulan yang sangat penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat dan pembebasan dari siksa api neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Para mustami'in yang berbahagia, perintah-perintah yang Allah limpahkan, yang Allah perintahkan kepada kita banyak sekali. Di samping puasa, di samping sholat, ada yang namanya adalah qira'al Quran atau membaca Al-Quran. Semua yang Allah perintahkan kepada kita pasti ada hikmah di balik itu. Apa hikmah yang lain? Hikmah daripada membaca Al-Quran adalah bagaimana agar orang itu adalah semakin cinta, tumbuhnya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi membaca Al-Quran bisa menjadi munculnya mahabbah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dulu ketika kita masa-masa pengen ketemu dengan orang, yang satu ketika di Jawa itu bisa ketemu terus setiap hari. Tapi kalau sudah keluar kota, zaman dulu itu tidak ada HP, adanya surat. Jika surat itu datang kepada dirinya, alhamdulillah, dia membaca surat dari kawannya itu bisa senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Bahkan bisa dibaca bukan sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi beritanya berita yang menyenangkan. Tetapi kalau berita itu adalah sangat tidak senang, maka dia ikut juga menangis, padahal dia tidak ada wujudnya. Ini adalah yang pertama. Coba yang lain. Ketika kita membaca Al-Quran, bisakah kita menikmati bacaan Al-Quran itu apa tidak? Jika kita sudah bisa menikmati bacaan Al-Quran, berarti kita sudah mulai muncul. Muncul apa? Muncul mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat bacaan Al-Quran. Para mustami'in yang berbahagia, jika surat itu datangnya itu adalah setiap 2 minggu sekali, dia akan merasakan kangen. Sama dengan kita. Kalau kita tiap hari membaca Al-Quran, tapi kemudian 2 hari, 3 hari kita tidak membaca Al-Quran, dalam hati muncul apa tidak? Kita itu pengen membaca Al-Quran. Jika kita pengen membaca Al-Quran lagi, berarti kita sudah mulai cinta terhadap Al-Quran. Kalau kita sudah cinta kepada Al-Quran, ingat, berarti kita sudah bisa berhadapan seperti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti ketika di hari kiamat, Al-Quran inilah yang akan memberikan penerangan ketika kita di kuburan, dan akan memberikan syafaat buat kita. Apa itu syafaat? Yaitu adalah sebuah pertolongan di mana sudah tidak ada pertolongan kecuali adalah itu. Ketika di kuburan dia gelap sekali, kemudian tiba-tiba ada sinar. Berkatalah, "Loh, siapa kamu?" "Saya adalah yang selalu kamu baca ketika di dunia." "Apa ya?" "Aku adalah Al-Quran." Kesimpulannya apa? Ketika kita sudah cinta, ketika kita sudah senang, kita sudah mahabbah kepada Al-Quran, maka ini akan membuat penolong kepadanya ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Inilah disebut dengan kata syafaat. Jadi syafaat bisa diberikan
oleh Allah kepada kita selagi kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah daripada buah daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu adalah anggap seperti surat. Kalau suratnya sering kita ketemu, sering kita mendapatkan surat dan kita senang, maka kita pertanda adalah senang pula kepada Al-Qur'anul Karim. Berarti cinta kepada Allah semakin tumbuh di dalam hati, sehingga mulut kita jarang berkata kotor, jarang kita berkata yang dusta, jarang berkata yang tidak benar. Yang ada adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Disinilah sehingga mulut kita itu adalah dibasahi dengan bacaan Al-Quran. Kemudian setelah itu ada apa tidak dorongan kepada kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik? Ataukah justru kita terdorong untuk melakukan hal yang jelek? Kita lihat. Coba, surat itu saking senangnya kepada Al-Quran, senangnya kepada surat itu. Surat itu bilangnya apa? Kalau bilangnya tolong tinggalkan yang namanya kebiasaan merokok. Kira-kira kita bisa meninggalkan rokok atau tidak? Kalau surat itu bisa mengantarkan kita agar kita menjauhi rokok dan kita bisa meninggalkan rokok, berarti kita sudah bisa terdorong oleh surat. Contoh, pacar kita, Mas, aku tak suka kalau panjenengan adalah merokok. Ambune Mas, gak enak. Ketika itu pacarnya ini membuat surat, Mas, tolong jauhi namanya rokok. Orang tersebut padahal dari pagi siang sore malam merokok, terus dinasehati oleh orang tua, dinasehati oleh pak gurunya atau oleh bu gurunya, oleh orang-orang lain, tidak bergeming. Tetapi ketika dinasehati oleh sang pacar yang dikasihininya, pasti dia akan melakukan. Oh baik Mas, baik, akan saya lakukan, tidak usah merokok. Ini kalau diri kita sudah bisa cinta kepada Al-Qur'anul Karim, kita terdorong apa tidak meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kalau kita terdorong untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, insya Allah ada buahnya. Itu buahnya di dunia, belum di akhirat. Yang berikutnya, setelah kita ada muncul rasa cinta, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Al-Quran, kemudian adalah senang, yaitu adalah melakukan atau menghilangkan dorongan-dorongan yang melakukan perilaku yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah menikmati yang namanya bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga kita nanti benar-benar menjadi atau mendapatkan syafaat dari hikmah kita membaca Al-Quran di dunia. Padahal satu huruf saja jika dibandingkan adalah 10. Kalau satu hari kita membaca 5 huruf saja, berapa? Sudah 50. Tapi bulan Ramadan ini kita baca bisa 1 lembar, bisa saja 2 lembar. Berapa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi mari kita laksanakan, kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur adalah lillahi ta'ala. Jangan mengharap apa-apa, tidak usah mengharapkan dapat piagam, tidak usah pengen mengharapkan daripada imbalan nanti lebaran, atau mungkin pujian dari orang lain, atau yang kita sebut dengan kata riya. Mudah-mudahan bacaan yang kita baca setiap hari itu akan menjadi efek dan yang menjadi berpengaruh kepada kita, baik kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aqulu qouli hadza usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.